Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bisunnatihi ila yaumil qiyamati wa ba'd. Jamaah dan mitra IDC di rumah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tak bosan-bosannya kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Dia karuniakan kepada kita. Tentu yang sama-sama kita yakini bahwa nikmat yang paling utama yang Allah karuniakan kepada kita semua adalah nikmat iman dan nikmat Islam, yang mana hanya dengan kedua nikmat inilah, hanya dengan Islam yang diyakini dan diamalkan oleh seorang hamba, dan iman yang dipegang dan dipelihara, hanya dengan keduanya lah baru seorang hamba dapat merasakan kenikmatan-kenikmatan yang lain. Hanya dengan keduanya lah, dengan Islam dan iman ini, kita baru bisa merasakan kenyamanan hidup di dunia ini dan kelak di akhirat nanti insyaallah. Maka dari itu marilah kita senantiasa mensyukuri nikmat tersebut dengan kita berupaya menjaga perintah-perintah Allah, menjaga ibadah-ibadah yang Allah amanahkan kepada kita selama hidup di dunia ini, menjauhi apa yang Allah subhanahu wa ta'ala larang, apa yang Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan kita agar dijauhi, agar dihindari. Ini semua merupakan bentuk rasa syukur kita kepadanya, yang insyaallah dengannya Allah subhanahu wa ta'ala akan terus menambahkan nikmatnya kepada kita. Hadirin yang dimuliakan Allah, salah satu sifat orang beriman, dan itu merupakan sifat dasar orang beriman, adalah bahwa di dalam hati orang beriman itu, di dalam jiwa orang yang beriman itu, tidak ada kecintaan yang lebih besar melainkan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita rasa cinta, tapi rasa cinta ini tentunya yang paling utama untuk kita jaga atau kita tumbuhkan adalah kecintaan kita kepada Allah. Dalam ayat atau dalam surah Al-Baqarah ayat 165, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah." Dan di antara manusia ada yang menjadikan tandingan-tandingan dari selain Allah yang mereka cintai lebih daripada cintanya kepada Allah. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman, kata Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang beriman itu ashaddu hubban lillah, kecintaannya amatlah besar, kecintaannya jauh lebih besar kepada Allah subhanahu wa ta'ala daripada kepada selain Allah. Ini sifat orang beriman. Maka orang beriman yang tidak ada kecintaan ini kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dapat dipastikan imannya tidak ada. Orang yang di hatinya masih ada kecintaan yang lebih besar kepada selain Allah, maka dapat dipastikan iman tersebut sudah hampir hilang atau hilang sama sekali. Sebab Allah mengatakan walladzina amanu asyaddu hubbalillah, dan orang-orang yang beriman asyaddu hubbalillah, sangat cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala di atas selain Allah. Maka menjadi hal yang harus untuk dikerjakan dan dievaluasi oleh seorang yang beriman atau yang mengaku beriman kepada Allah
senantiasa mengoreksi, mengevaluasi keimanannya, kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah betul dalam hatinya itu Allah yang paling dia cintai, atau ternyata ada cinta-cinta yang lain yang lebih besar untuk selain Allah. Sebab kapan itu ada? Kapan justru kecintaan kepada selain Allah yang mendominasi hatinya, yang lebih besar di hatinya, maka dia bukan orang beriman. Kita harus senantiasa mengevaluasi hati kita. Benarkah hati kita ini sudah terpenuhi dengan kecintaan yang sangat kepada Allah Subhanahu wa taala? Na'udzubillah kalau ternyata ada cinta yang lain yang lebih besar kepada selain Allah. Na'udzubillah. Apakah itu kepada harta misalnya, kepada manusia ya, apakah itu istri, keluarga? Kita diizinkan untuk mencintai itu semua, tapi jangan sampai kecintaan kita kepada istri, kepada keluarga, kepada anak, kepada harta, kepada aset dan sebagainya itu mengalahkan kecintaan kita kepada Allah. Karena Allah mengatakan walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Dan orang-orang yang beriman itu cintanya sangat besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, salah satu penghalang munculnya kecintaan di hati seorang hamba kepada Allah adalah karena hamba tersebut tidak mengerti siapa Allah. Ini persoalan. Banyak barangkali di antara manusia yang sudah melafazkan kata-kata la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, tapi jika kita melihat kepada perilakunya, bahkan cara berpikirnya, ini semua ternyata justru malah tidak mengindikasikan bahwa dia mengetahui Allah. Na'udzubillah, mudah-mudahan kita tidak termasuk dari golongan yang seperti ini. Sebab kecintaan kepada Allah ini mustahil ada dalam hati seorang hamba manakala hamba tersebut tidak tahu siapa Allah. Maka dari itu menjadi wajib bagi kita untuk selalu belajar, untuk selalu membuka Al-Quran, membuka buku-buku hadis yang di dalamnya ada sunnah-sunnah, informasi-informasi dari Rasulullah SAW. Karena dengan begitu kita akan tahu siapa Allah. Dan kalau kita tahu Allah dengan sebenar-benar ma'rifah, dengan sebenar-benar pengetahuan, mustahil kita tidak mencintai Allah. Maka dapat dipastikan bahwa orang yang tidak mencintai Allah pasti tidak tahu Allah. Dan dapat dipastikan juga orang yang tahu Allah pasti dia cinta Allah. Cinta yang sangat, cinta yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila seseorang atau kita mencintai Allah, pasti kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mustahil ada orang di hatinya penuh kecintaan kepada Allah namun dia tidak taat kepada Allah. Ini semua ibarat rumus-rumus ya. Ma'rifatullah melahirkan kecintaan kepada Allah, dan kecintaan kepada Allah melahirkan ketaatan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kecintaan seorang hamba kepada Allah itu dapat diukur dari bagaimana dia berupaya untuk konsisten mengamalkan ajaran Islam. Bagaimana dia berupaya untuk taat kepada perintah-perintah Allah. Ini bukti adanya kecintaan. Seseorang mengklaim mencintai Allah atau mencintai Rasulnya, tapi perbuatannya, tutur katanya, pikirannya, perbuatannya bertentangan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, maka itu adalah klaim, bukan cinta. Dan itu bukan sifatnya orang beriman, karena Allah mengatakan tadi walladzina amanu asyaddu hubban lillah, dan orang-orang yang beriman itu sangat-sangat mencintai Allah dibanding cinta-cinta yang lain.
Dan Allah Subhanahu wa taala sudah mewanti-wanti, ya. Barang siapa yang di hatinya ada kecintaan yang lebih besar kepada selain Allah, maka Allah akan hukum dia dengan apa? Dengan Allah menjadikannya tergantung kepada objek yang dia cintai itu. Ya, dibuat dia tergantung dengan apa yang dia cintai dari selain Allah, lalu Allah siksa dia dengan kecintaan palsu itu. Ada orang misalnya lebih cinta dengan mengejar jabatan daripada cinta kepada Allah. Allah buat dia tergantung untuk berambisi mengejar jabatan tersebut. Lalu Allah siksa dia. Dibuat dia habis-habisan mengejar jabatan tapi nggak dapat juga. Ini contoh bagaimana Allah menyiksa orang-orang yang di hatinya ada kecintaan kepada selain Allah. Ada mungkin di antara manusia yang cintanya itu jauh lebih besar kepada pasangan hidupnya daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah buat dia, Allah hukum dia dengan Allah buat hatinya mencintai merasakan ketergantungan yang sangat kepada pasangan hidupnya itu. Lalu Allah siksa dengan itu semua. Wal iyadu billah. Maka dari itu marilah kita untuk senantiasa memperkuat azam kita bahwa insya Allah tidak ada yang paling kita cintai di hati ini selain Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling besar, itu yang berhak mendapatkan cinta yang luar biasa dari kita. Tidak ada yang berhak mendapatkan cinta yang luar biasa ya selain Allah Subhanahu wa taala dari kita ini. Hadirin yang dimuliakan Allah, maka kalau kita benar-benar mencintai Allah, ya, kalau memang kita ingin menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai sosok yang paling kita cintai, tentu satu hal yang wajar manakala kita berupaya untuk mengetahui apa sih yang paling tidak disuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini hal yang wajar terjadi, ya. Seseorang manakala mencintai istrinya, ya, tentu dia berupaya untuk mengetahui apa yang paling tidak disuka oleh sang istri. Supaya apa? Supaya dia hindari. Ya. Jika ada orang mengaku bahwa dia sangat cinta dengan istrinya misalnya, dengan pasangan hidupnya, tapi dia nggak mau tahu apa yang paling disukai oleh sang istri, apa yang paling dibenci oleh sang istri, sehingga dia mengerjakan apa yang dibenci oleh istrinya, ini bukan cinta yang seperti ini, cinta palsu. Contoh sederhana misalnya, ya, semua orang, ya, semua pasangan hidup tidak mau diduakan. Istri tidak mau diselingkuhi misalnya. Kalau dia mencintai istrinya, mustahil dia selingkuh. Kalau dia mencintai pasangannya, mustahil dia mengerjakan apa yang dibenci oleh pasangannya. Ini kita dengan manusia. Dengan manusia yang tidak harus mendapatkan cinta yang luar biasa dari kita. Sebab kecintaan kita yang paling utama adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai hamba yang berakal, hamba yang punya perasaan, hamba yang beriman, tentu kalau dia mencintai Allah Subhanahu wa taala karena dia memiliki ma'rifat, ya, berangkat dari pengetahuannya akan Allah, dan dia menjadi cinta kepada Allah, maka yang paling harus dia ketahui pertama-tama apa saja yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hadirin yang dimuliakan Allah, Al-Qur'an dan sunnah Nabi kita Muhammad SAW telah menjelaskan, telah menerangkan bahwa tidak ada sesuatu yang paling dibenci oleh Tuhan kita jika dikerjakan oleh kita hamba-hambanya ini yang mengaku mencintai Allah selain perbuatan syirik. Selain perbuatan syirik. Lawannya syirik apa? Tauhid. Dan maka dari itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan dunia ini sebagai fasilitas untuk kita mewujudkan tauhid dalam ibadah kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk, ya, ada kata-kata hanya untuk beribadah kepadaku. Tauhid yang paling dicintai Allah, dan syirik
Lawannya tauhid yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ancaman Allah kepada orang-orang yang berbuat kesyirikan, kesyirikan yang belum dimintai tobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dibawa mati oleh seorang hamba. Kata Allah, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa yang dia disekutukan di dalamnya. Dan Allah mungkin mengampuni dosa yang di bawah kesyirikan itu. Dosa yang tidak mencapai kepada kesyirikan. Ini sifatnya Allah. Ini sifat Allah yang kita mengaku mencintainya. Bahwa Allah sangat tidak suka disekutukan. Allah sangat benci dengan hamba yang mengerjakan kesyirikan. Makanya dalam buku-buku tafsir ya, dikisahkan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala mengazab umat Nabi Nuh ya, waktu itu ada di antara kaum Nabi Nuh ya, yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan banjir besar itu, ada di antara mereka seorang ibu-ibu yang musyrik ya, melarikan diri mencari perlindungan dari kejaran air, dan dia membawa bayinya terseok-seok mengejar bayinya. Tapi dia juga akhirnya ditelan oleh air. Kata Ibnu Abbas, seandainya ada seseorang dari kaum Nabi Nuh yang diselamatkan, maka perempuan inilah yang paling layak untuk diselamatkan. Tapi karena dia musyrik juga, ditelan oleh gelombang banjir besar saat itu. Karena Allah sangat benci dengan kesyirikan. Hadirin yang dimuliakan Allah, maka menjadi penting untuk kita senantiasa menyegarkan ini makna-makna tauhid, untuk kita selalu mengevaluasi diri kita. Apakah tauhid kita ini benar-benar tauhid yang murni sesuai dengan yang diharapkan oleh Allah, atau jangan-jangan ada kesyirikan-kesyirikan yang masuk ke dalam tauhid kita, mengotori tauhid kita. Ini penting. Seorang hamba tidak boleh merasa aman dulu. Seorang hamba harus senantiasa mengevaluasi dirinya. Ini penting untuk menjaga keistiqomahan kita. Sebab kapan kita merasa aman, khawatir syaitan akan masuk dan memperdaya kita sehingga kita mati dengan membawa syubhat yang di situ ada unsur kesyirikan. Hadirin yang dimuliakan Allah, salah satu hadis yang menerangkan betapa Allah Subhanahu wa taala sangat benci dengan kesyirikan ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Az-Zuhud. Dalam kitab Az-Zuhud ya, dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah ta'ala, ana aghna syuraka'u 'anil syirk. Man 'amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah. Kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Artinya apa? Berkata Rasulullah bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana aghna syuraka 'anil syirk. Saya adalah pihak yang paling tidak butuh dengan kesyirikan. Saya adalah pihak yang paling tidak butuh dengan kesyirikan. Man 'amila amalan, maka barang siapa yang mengerjakan sebuah amalan, asyraka fihi ma'i, dia telah berbuat kesyirikan, menyekutukanku dengan selainku dalam amalan tersebut. Apa kata Allah? Taraktuhu wa syirkahu. Aku akan tinggalkan dia bersama amalan yang tidak bernilai itu, wa syirkahu, dan perbuatan syiriknya. Allah enggak butuh. Sebesar apapun amalan tersebut, haji, salat, bahkan siam, zakat, tapi kemudian seorang hamba menyertakan selain Allah ya, dalam membangun amalan tersebut ya, maka kata Allah, taraktuhu, aku tinggalkan dia, wa syirkahu, dan perbuatan syiriknya. Aku enggak butuh dengan amalan yang seperti itu. Ya.
Maka dari itu hadirin yang dimuliakan Allah, Allah sampai-sampai mensifatkan perbuatan syirik ini sebagai kezaliman yang paling zalim. Kezaliman yang paling besar. Dalam surah Luqman ayat 13, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innasyirka la zulmun azim." Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Ibnu Katsir mengatakan maksudnya adalah kezaliman yang paling besar. Tidak ada kezaliman yang paling besar selain syirik. Lebih besar daripada pembunuhan, lebih besar daripada korupsi, lebih besar daripada memakan harta anak yatim. Apa itu? Mengsekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita mencintai Allah, maka kita harus tahu apa yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berkata Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam kitabnya Taisir Karimir Rahman, kata beliau, "Wa wajhu kaunihi 'aziman annahu la afdha wa la absha mimman sawwal makhluk min turab bimalikir riqab." Ya. Yang membuat syirik ini menjadi kezaliman yang paling besar karena tidak ada sesuatu yang paling buruk, ya, paling mengerikan, paling rendah selain perbuatan menyamakan makhluk yang terbuat dari tanah dengan pemilik para makhluk, dengan pemilik para makhluk. Ya. Tidak ada kezaliman yang paling besar selain syirik. Kenapa? Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, karena dalam kesyirikan itu disamakan antara pencipta manusia dengan manusia yang diciptakan dari tanah. Ya. Bahkan sebahagian orang-orang musyrik hari ini, ya, ada yang menyamakan Allah dengan yang lebih rendah dari manusia, dengan kerbau misalnya, ya, dengan sapi. Sebahagian penganut Hindu kan nggak mau makan sapi, atau mereka menuhankan sapi yang jelas gobloknya dibandingkan manusia. Sapi disamakan dengan Allah, disamakan dengan pencipta. Ada lagi yang lebih konyol, salib, ya, kayu, apapun asalnya atau apa dibuatnya, tapi ketika ini disamakan dengan pencipta, dijadikan disembah, ya, maka ini tentu kebodohan, kezaliman yang sangat zalim. Bagaimana mungkin ini disamakan dengan Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan yang menciptakan mereka semua, manusia ini, kita semua, ya. Disinilah sisi kezalimannya perbuatan syirik ini, ya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala, ya, di banyak ayat dalam Al-Qur'an telah mewanti-wanti kita dari perbuatan syirik ini. Dalam surah An-Nisa ayat 36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'budullah," dan sembahlah Allah, "wa la tusyriku bihi syai'a," dan janganlah kalian mengsekutukannya dengan sesuatu apapun. Ya. Dalam ayat yang lain, dalam surah Al-An'am ayat 151, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ta'alu," katakan wahai Muhammad, ta'alu, kemarilah, ya. Kemarilah wahai orang-orang musyrik, ya, dengarkan saya, ya. Dengarkan wahai manusia, dengarkan saya, kata perintah Allah Subhanahu wa taala, "Atlu ma harrama 'alaikum rabbukum," akan aku bacakan kepada kalian apa saja yang diharamkan oleh Tuhan kalian, ya, atas kalian. Yang pertama yang diharamkan oleh Allah apa? Alla tusyriku bihi syai'a. Janganlah kalian mengsekutukannya dengan sesuatu apapun. Inilah perbuatan yang paling dibenci oleh Tuhan kita. Kalau kita mencintainya, maka hati-hatilah dari perbuatan syirik ini. Dan syirik ini adalah dosa yang paling besar. Dalam sebuah hadis dari Abu Bakar radhiyallahu anhu qala, ya, dia berkata Rasulullah SAW, kata Rasulullah, "Ala umbiukum bi akbaril kabair."
Tidakkah aku beritahukan kalian apa dosa yang paling besar? Dosa yang besar banyak, zina, membunuh, mencuri, memfitnah, ini semua dosa-dosa besar. Kata Rasulullah, maukah aku beritahukan kalian apa dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar ini? Kata para sahabat, qulna bala ya Rasulullah. Tentu ya Rasulullah. Apa jawabannya Allah? Al-isyraku billah. Mengsekutukan Allah. Berbuat syirik. Dan yang kedua, wa uquqil walidain. Dan yang kedua setelah syirik adalah durhaka kepada orang tua. Wa kana muttaki'an fajalas, ya. Dan ketika beliau mengatakan sabda ini, beliau dalam keadaan terlentang, lalu beliau duduk dan berkata, ala wa qauluz zur wa syahadatiz zur, ala wa qauluz zur wa syahadatiz zur, ya. Dan juga perkataan zur, persaksian palsu, ya. Ala wa qauluz zur, perkataan yang zur, wa syahadatiz zur, dan persaksian palsu, ya. Beliau mengulang-ulang ini sampai sahabat mengatakan, sampai ada sahabat yang mengatakan sepertinya dia nggak bisa diam, nggak akan diam karena mengulang-ulang terus perkataan ini, ya. Ini sekali lagi menegaskan bahwa perbuatan syirik adalah perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga, ya, saking bencinya Allah Subhanahu wa taala kepada perbuatan syirik ini, Allah enggak akan mengampuni perbuatan syirik jika dibawa mati oleh seorang hamba. Artinya apa? Hamba tersebut akan kekal selama-lamanya di neraka. Selama-lamanya. Enggak ada batasnya. Dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu dalam surah An-Nisa ayat 46, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa dia disekutukan, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan dia akan mengampuni dosa di bawah itu, dosa selain itu, liman yasha, bagi yang dia kehendaki. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, akhbara ta'ala annahu la yaghfiru li'abdin laqiyahu wa huwa musyrikun bih. Allah Subhanahu wa taala menginformasikan, memberitakan bahwa dia enggak akan mengampuni hamba yang menjumpainya nanti di akhirat, wa huwa musyrikun bih, dan dia dalam keadaan mensekutukannya, ya, belum tobat dari kesyirikannya. Wa yaghfiru ma duna dzalika minadz-dzunub, dan Allah akan mengampuni dosa selain itu, ya, liman yasha min ibadihi, buat yang dia kehendaki dari hamba-hambanya. Hadirin yang dimuliakan Allah, ya. Kita terkadang waliyadzubillah, ya, miris mendengarnya, ya. Miris sekali mendengarnya. Kejadian yang pernah terjadi belum lama ini di Jawa, ya. Ada seorang perempuan datang ke, ya, seseorang yang punya ilmu hitam ini, dukun lah gitu, ya. Ya, pengin kaya, ya, pengin agar hubungan dia dengan pasangannya dijaga, ya. Lalu dukun meminta macam-macam, sampai meminta berhubungan intim dengannya, dan diiyakan aja. Terus dibunuh oleh dukun itu. Dibunuh, dipenggal lehernya, dimutilasi, dibakar mayatnya. Dukunnya orang Islam, korbannya juga orang Islam. Coba kita lihat ini. Mati dalam keadaan mendatangi dukun yang jelas-jelas melakukan kesyirikan. Kita nggak tahu mati apa seperti ini. Maka dari itu kita harus ingatkan terus masyarakat kita, ya. Siapapun yang kita bisa ingatkan, jangan sampai ada lagi yang punya ketergantungan dengan manusia-manusia kawan-kawan setan ini, yaitu para dukun-dukun itu, ya. Dibuat rugi dunia akhirat. Kalau merujuk kepada ayat-ayat ini, ya, mereka yang si perempuan yang dibunuh oleh dukun ini mati dalam keadaan musyrik, enggak diampuni dosanya selamanya. Dibunuh oleh dukun juga. Ya Allah Rabbal Alamin.
Masih ada sampai hari ini. Maka dari itu perlu untuk kita selalu ini menyampaikan pentingnya tauhid, menyampaikan pentingnya atau menyampaikan bahaya syirik kepada siapapun ya. Dengan cara apapun yang kita bisa. Barangkali yang bukan yang tidak mampu menyampaikan dengan cara-cara seperti ceramah, tablik, sampaikan dengan cara misalnya menulis ya. Atau mendukung semua dakwah-dakwah yang selalu mengingatkan orang akan pentingnya tauhid dan bahaya syirik ini. Karena kita khawatir masih banyak orang-orang awam yang punya ketergantungan dengan hal-hal yang berbau mistis dan syirik ini dan mati dalam keadaan membawa kesyirikan. Yang kata Allah tidak mau mengampuni hamba yang datang menemuinya nanti di akhirat dalam keadaan membawa dosa kesyirikan yang belum dimintai taubat. Hadirin yang dimuliakan Allah, saking bencinya Allah Subhanahu wa taala kepada perbuatan syirik ini, Allah mengancam orang-orang yang berbuat syirik, Allah hapus amalannya semua. Amalan apapun itu, salat, apa segala dihapus oleh Allah. Saking bencinya Allah kepada perbuatan syirik. Dalam surah Az-Zumar ayat 65 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk." Sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad dan kepada orang-orang sebelum kamu, kepada para nabi dan rasul. Apa kata Allah? La in asyrakta, sekiranya engkau berbuat kesyirikan, la yahbatanna 'amaluk, akan terhapus gugur semua amalanmu, wala takunanna minal khasirin, dan kamu sungguh akan menjadi orang-orang yang merugi. Ya. Al-Imam Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah mengatakan, fa inna syirka muhbitun lil amal, sesungguhnya perbuatan syirik itu menghapuskan, menggugurkan amalan, mujibun lil khulud finnar, dan mengharuskan seseorang menjadi kekal di neraka nanti. Fa idza kana haula'i sufwah al-akhyar, apabila dalam ayat ini ya, seruan ini atau peringatan ini diarahkan kepada orang-orang pilihan, yaitu para rasul dan nabi, sekiranya mereka berbuat kesyirikan ya, akan dihapuskan amalan mereka, tentu mustahil ya, tentu mustahil para nabi dan para rasul berbuat kesyirikan ya. Tapi Allah mengatakan kepada mereka ya, orang-orang ini orang-orang pilihan ini, hamba-hamba pilihan ini, sekiranya kalian berbuat syirik akan dihapuskan amal kalian. Maka bagaimana dengan orang yang bukan para nabi? Tentu harus lebih khawatir, ya, lebih takut. Karena para nabi Allah ancam begitu, kalau kalian berbuat syirik terhapus semua amalan kalian. Maka yang bukan para nabi, kita ini kalau berbuat syirik tentu Allah nggak akan lagi menilai amalan kita. Ini perbuatan syirik bahaya sekali. Dan salah satu perbuatan syirik yang sekarang ini umum ya, ada di hampir semua tempat adalah mensekutukan Allah dalam urusan penghalalan dan pengharaman. Undang-undang hukum yang tidak merujuk kepada Quran dan Sunnah adalah perbuatan syirik. Jelas sekali sudah, jelas sekali. Maka barang siapa yang mati dan di hatinya masih ada rasa menerima bahwa selain Allah juga punya hak untuk mengharam dan menghalalkan, maka khawatir matinya dalam keadaan syirik dan kekal di neraka selama-lamanya. Meskipun dia bersyahadat, meskipun dia sholat. Tadi Allah mengatakan kepada para nabi, kalau kalian berbuat syirik akan dihapuskan amalan kalian. Maka orang-orang yang tidak tidak berupaya serius dalam masalah ini hendaknya mengevaluasi diri. Anda mengiyakan, Anda menerima hal ini ya, turut menghalalkan apa yang Allah haramkan, mengharamkan apa yang Allah halalkan, Anda terima itu, khawatir Anda terjerumus atau kita terjerumus ke dalam kesyirikan besar yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ancamannya adalah kekal di neraka dan batal amalan kita semua. Mudah-mudahan hadirin yang dimuliakan Allah, ini semua dapat mengingatkan kita dan kita kembali dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk istiqomah di atas jalannya
mencintai apa yang dicintai Allah dan membenci apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.